salah dan dosa itu. Maka saat inilah saat yang tepat untuk kita bertaubat, kita memperbaiki diri, kita mengevaluasi diri. Mungkin di tahun yang lalu banyak malasnya daripada rajinnya. Maka kalau kita punya catatan, alhamdulillah saya itu setiap malam itu membuat catatan, setiap malam membuat tulisan, sehari mungkin hanya 1 baris di buku ataupun di laptop. Hari ini apa yang kita lakukan, maka akan terlihat apa yang baik, apa yang buruk. Tapi biasanya yang buruk ora wani nulis. Nggih, kur diangen-angen. Makanya kita yang buruk kita bersihkan dengan apa? Dengan taubat. Dengan kita bertakwa. Maka siapa yang bertakwa, Allah akan memberikan solusi dari masalah-masalah yang kita hadapi, dan Allah memberi rizki kita dari berbagai penjuru. Maka bertakwalah kamu di mana saja. Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kita di mana saja kita berada. Wa atbi'u sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan ikutilah perbuatan baik, buruk dengan kebaikan. Jadi kalau kita mau melakukan berbuat buruk, maka kita sadar, istighfar. Artinya kita tidak sempat untuk berbuat buruk. Karena di mana kita berada akan berbuat buruk, akan jadi kebaikan. Karena kita istighfar, mohon ampun, akhirnya dari buruk menjadi baik. Artinya kita tidak sempat untuk berbuat buruk. Nah, maka hijrah kita adalah mengevaluasi masa lalu, kemudian melaksanakan di saat ini dengan kebaikan, dan di masa yang akan datang adalah yang lebih baik. Nah, maka mari kita resapi firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat An-Nisa ayat 100. Ini hampir 1 jam, Mbak. Sudah 49 menit. Genep ke sejam ya. Oke. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, monggo sareng-sareng nggih kita lafalkan agar kita mendapatkan pahala untuk bacaan Al-Qur'an kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'atan. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasulihi summa yudrikhul mautu faqad waqa'a ajruhu 'alallah wa kana Allahu ghafurur rahima. Jamaah rahimakumullah. Wa may yuhajir fi sabilillah, dan barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas dan rizki yang banyak. Yajid fil ardi muraghaman katsira wa sa'atan. Jadi kita akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas dan rizki yang banyak. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallah wa rasulihi, barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, summa yudrikhul mautu, kemudian menimpanya kematian, waqa'a ajruhu 'alallah,
wa kanallahu ghafurur rahim. Maka sungguh pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi ketika kita melakukan sesuatu hijrah dari rumah, apapun yang kita lakukan dan dengan niat untuk mengharap ridho Allah, ini sebagai satu hijrah yang berada di jalan Allah. Maka Allah akan memberikan pahala yang telah ditetapkan kepada Allah, kepada kita sekalian, pengampunan dan Allah Maha Penyayang. Maka jamaah rahimakumullah, kita jangan khawatir, semuanya akan dinilai, semuanya akan dapat reward dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari semua amal yang kita lakukan. Maka kita harus titis, harus cermat, harus presisi ketika kita melakukan kebaikan. Harus kita sandarkan semata-mata mengharap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman. Ini di dalam surat Al-Hasr ayat 18. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa-apa yang telah diperbuatnya untuk yaumul ghad, untuk hari esok. Jadi kita harus memperhatikan apa yang telah kita perbuat. Masa lalu kita itu apa saja yang telah kita lakukan. Kalau kebaikan, ya insya Allah itu akan dibalas oleh Allah dengan berlipat-lipat. Kalau kejahatan dan kemaksiatan, kita bertobat mohon ampun supaya kita dibersihkan dosa-dosa kita yang lalu. Caranya dengan berbuat baik, caranya dengan beribadah secara tulus kepada Allah, dan kita bertobat. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi pekerjaan apa saja yang telah kita lakukan di masa lalu, Allah teliti, Allah merekam, Allah punya catatannya, dan Allah akan membalas kita semuanya. Maka di dalam surat Al-Zalzalah ayat 7 dan ayat 8 Allah juga berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin syarra khairan yarah." Maka barang siapa yang melakukan kebaikan, Allah akan membalaskan kebaikan yang sekecil biji atom itu dengan lebih baik, bahkan berlipat-lipat. Sebaliknya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa saja yang melakukan kejahatan baik sekecil atom, Allah juga memberikan balasan kita. Maka kita jamaah rahimakumullah harus setiti dan hati-hati dan senantiasa berbuat baik dan menghindari segala yang mungkar. Kita berhijrah dari hal-hal yang negatif kepada hal-hal yang positif. Dari yang pesimis senantiasa kita optimis. Kita yakin bahwa Allah akan memberikan rizki kepada kita dari berbagai penjuru. Maka kita harus senantiasa berusaha, berikhtiar, dan senantiasa melakukan yang terbaik dari apa-apa yang Allah berikan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Rahman ayat 60. Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan pula. Paham Bu? Paham Pak? Monggo sareng-sareng. Dados tidak ada kebaikan yang tidak dibalas oleh Allah. Semuanya akan dibalas kembali kepada kita masing-masing. Maka kita harus sergap, harus tekun, harus semangat
selalu berbuat baik, karena kita akan kembali kepada diri kita masing-masing. Jadi enake dadi wong Islam itu apa saja yang kita lakukan akan kembali menjadi kebaikan bagi kita. Sebaliknya orang-orang kafir, mereka akan ngepek kabeh apa dari kekafirannya. Inilah kita jadi gembira, kita jadi senang, kita menjadi nikmat. Apapun ujian yang Allah berikan kepada kita itu akan mentes menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kita. Kalau kita diuji kekurangan, insya Allah dengan sabar, dengan ikhlas berbuah pahala. Kalau kita diuji kesulitan, wabah, penyakit atau penyakit yang menaun, itu adalah sedang membersihkan. Loh kok ora game-game, suwene gerai kok suwi banget. Ya memang masih banyak daki-daki dosa. Mungkin dia belum ikhlas, mungkin dia belum tulus, mungkin dia masih punya aku isih iso berobat, aku isih kuat. Nah, ya ikhtiar oke, tapi ketulusan, keikhlasan kepada Allah lah itu. Maka biasanya mengapa orang diberikan sakit untuk kita bertobat? Kalau kita pegel kan, yang dilus-lus dengan dilus, astagfirullah ya. Kita sambil beristighfar pada Allah. Kita capek, astagfirullah, la haula wala quwata illa billah, minta perlindungan kepada Allah. Kita lelah, kita kekurangan, banyak-banyak beristighfar, maka Allah akan memberikan kekuatan kepada kita, akan memberikan senjata kepada kita. Karena doa itu adalah senjata bagi kita. Ad-du'a'u silahul mu'minin. Karena doa itu adalah senjata orang yang beriman. Apa saja yang kita lakukan harus senantiasa kita berdoa agar kita memberikan dapat manfaatnya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan mati dan hidup itu sebagai ujian manusia. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Mulk, sebagai surat terakhir bagi kita yang hari ini kita sampaikan, ayat 2 surat Al-Mulk ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang menciptakan mati dan hidup. Mengapa mati dan hidup itu diciptakan oleh Allah? Untuk menguji kamu. Kamu siapa? Kamu, iya kamu manusia itu. Kita ini diuji dengan hidup dan mati. Maka dalam mufasir ada mufasir lain yang menjelaskan mati itu apa? Mati adalah sesuatu yang tidak kita sukai atau sesuatu yang menyedihkan. Yang menyedihkan apa kemauan Bapak Ibu? Napa mawon sing menyedihkan? Ya segala yang kurang nggih. Kurang isine dompet itu ya sedih. Kurang isine ati sedih. Kurang napa wae kurang sehat ya sedih. Kurang keluarga, ditinggal sanak saudara yang kita cintai ya sedih. Sementara mati, hidup itu adalah sesuatu yang menyenangkan. Pokoknya apa saja yang kita rasakan menggembirakan, itu berarti adalah terkait dengan hidup. Karena kalau hidup itu masih bisa merasakan senang. Nah, maka biasanya kalau orang terlalu senang akan menjadi sedih. Maka kita tidak boleh ketika senang sekali kita kebablasan. Maka kita harus syukur, banyak-banyak syukur ketika kita senang.
Syukur dengan lisan kita, dengan qaul alhamdulillah. Syukur dengan anggota badan kita melaksanakannya, menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Syukur hati kita dengan ketaatan kepada Allah. Syukur dengan pikiran kita senantiasa berpositif thinking, berpikir yang positif, berpikir yang baik-baik, dengan tidak suudon, tapi senantiasa husnudon, selalu sangka yang baik. Maka jamaah rahimakumullah, jadi Al-Mulk ayat 2 ini adalah memberikan informasi kepada kita bahwa ujian itu bisa berupa kematian, kesusahan. Bisa juga hidup yang berarti adalah kebahagiaan ataupun kesenangan. Semuanya itu sama-sama ujian bagi kita. Maka kita harus kita lakoni dengan sebaik-baiknya. Kita tetap menjaga, memperkuat akidah kita, keimanan kita kepada Allah. Memperkuat keimanan kita, memperbanyak amal-amal kesainan. Kemudian mencegah segala yang menyebabkan kita menjadi kurang. Inilah jamaah rahimakumullah, nilai-nilai yang terkandung di dalam makna hijrah. Dari hijrah kita dari dzulumat ila nur, dari kegelapan kepada pencerahan, dari hal-hal yang maksiat menjadi hal-hal yang penuh dengan keberkahan dan ibadah kepada Allah. Dari kebiasaan-kebiasaan buruk menjadi kebiasaan baik. Dari kebiasaan malas menjadi semangat. Dari tidak berdaya menjadi berdaya. Dari kurang silaturahmi menjadi saling bersilaturahmi. Pokoknya semua yang positif kita lakukan dengan semangat hijrah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan karunia kepada kita yang berlimpah-limpah, diberikan rizki yang tak bertepi, diberikan kesehatan yang prima, sehingga usia kita menjadi usia yang bermanfaat dan berkah. Keluarga kita sehat, keluarga kita sentosa, dijauhkan dari bala bencana dan goda rencana, selalu dilapangkan rizkinya, diberikan optimisme dalam setiap langkah, diberikan peluang-peluang perbaikan dalam setiap apa yang kita lakukan, dijauhkan dari kemaksiatan dan dosa, dan diampuni dosa-dosa kita, dimasukkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Jannatul Firdaus. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad waj'alna mahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Allahumma ij'al hadha jam'an maghfura wa tabarrukana hadha tabarrukan marhuma. Allahumma ij'al yaumina hadha awwalus salaha wa awsatuhu falaha wa akhiru najaha bahiran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamata fid din wal afiyata fi jazati wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al mauti wa maghfiratan indal mauti wa rahmatan ba'dal mauti. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang langkungipun kawula nyuwun pangapunten, kupat siram santen sedaya kelepatan kawula nyuwun pangapunten. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makaten Bapak Ibu jamaah kajian ahad pagi, paparan yang disampaikan pesanipun Bapak Zidianto yang berkaitan dengan semangat hijrah untuk mewujudkan suatu kualitas iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga yang beliau sampaikan tentang makna hijrah ini merupakan satu hal yang kita lakukan, kebaikan, ahsanul amal,